Hai, halo semuanya, selamat datang di podcast BB Gen Z. Bincang-bincang generasi Z. Kembali lagi bersama saya Nia dalam podcast BB Gen Z. Jadi, gimana nih kabar teman-teman di rumah hari ini? Saya harap baik dan sehat selalu ya. Pada podcast kali ini kita mendatangi bintang tamu yang sangat menarik loh. Bintang tamu kita kali ini terkenal dengan obat tradisionalnya yaitu jamu. Dan juga bintang tamu kita kali ini adalah seorang wirausahawan yang sangat sukses. Penasaran gak sih siapa bintang tamu kita kali ini? Oke, Nia kasih clue ya. Jadi bintang tamu kita kali ini terkenal dengan obat bokasinya. Siapa sih yang gak tahu bokasi? Teman-teman pasti tahu kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut bintang tamu kita kali ini, Pak Ketut Jadiase dari PT IPSA. Iya, terima Halo kasih. Pak, Ya. selamat siang. Jadi bagaimana kabar Bapak hari ini? Iya, selamat siang, Adik. Jadi, Astongkare kabarnya baik, sehat. Baik Pak, Nia turut senang dengar kabar Bapak baik dan semoga Bapak untuk kedepannya sehat dan baik selalu Pak. Ya, Astongkare terima kasih. Jadi saya Nia dan teman-teman saya adalah siswa SMP Negeri 1 Pupuan. Iya, Kedatangan kami di sini, kami ingin mengetahui lebih dalam tentang Bapak dan juga PT IPSA ini Pak. oke. Iya. Iya, terima kasih Dek Nia dengan teman-teman dari sekolah SMP 1 Dukuan ya yang selama ini sudah selalu bekerja sama dengan kami terkait dengan bagaimana kita untuk mencintai lingkungan. Iya. Jadi keberadaan IPSA ini adalah merupakan satu unit usaha yang digerakkan oleh Bapak Gedeng Rahidudane atau akrab disebut dengan Pak Oles. Ya. Jadi IPSA ini adalah Institut Pengembangan Sumber Daya Alam. Jadi aktivitas kita di mana kita melatih dan mengajar para petani bagaimana mencintai lingkungan dengan teknologi E4. Ya, jadi teknologi E4 ini yang kita banyak aplikasikan ke pertanian, peternakan, lingkungan yang tentunya bebas dari bahan kimia. Ya, jadi intinya keberadaan IPSA ini adalah bagaimana kita mendidik, melatih para petani untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Oh begitu. Jadi PT IPSA ini adalah tempat untuk melatih para petani ya Pak? Iya, betul. Betul. Jadi para petani, para penyuluh, para usaha-usaha juga baik di bidang peternakan, di bidang pertanian dan perikanan. Begitu. Berarti ada peternakan, pertanian dan juga perikanan. Perikanan, iya. Oh. Jadi tadi Bapak ada menyangkut IM4. Nah, saya tertarik nih Pak sama IM4. Ya. Apa sih sebenarnya IM4 itu? Ya, IM4 itu adalah efektif mikroorganisme. Ya, efektif mikroorganisme itu yang cikal bakal asal usul EM4 itu adalah dari Jepang. Jadi teknologinya dari Jepang. Oh, jauh ya Pak. Ya, jadi bahan bakunya semua dari alam kita, dari Indonesia. Jadi kalau kita sekarang posisinya di Bali juga ada bahan bakunya. Jadi EM4 itu sendiri ada beberapa bakteri di sana, ada Lactobacillus, ada Actinomycetes. Jadi di mana Lactobacillus itu yang kita ambil dari sinar matahari, terus Actinomycetes itu adalah dari ragi atau yes ada juga ya. Di sana E4 itu bisa kita aplikasikan ke pertanian. Dan kalau pertanian itu bagaimana kita untuk memperbaiki unsur hara tanah, terus untuk kekuatan pupuk. Nah, kalau untuk di perikanan kita bagaimana untuk membuat pakan ikan alami, terus untuk mengurai sisa pakan di air ya, biar kita tetap airnya itu bagus dan menekan juga amonia juga bisa. Ya, terus kalau untuk di peternakan juga sanitasi lingkungan juga bisa, terus untuk pembuat pakan juga bisa, untuk pakan fermentasi. Terus untuk juga di peternakan itu untuk pakan sapi juga bisa, untuk pakan ayam juga bisa. Jadi yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan kita biar tetap sehat. Oh begitu. Jadi produk IM4 ini bisa diaplikasikan ke perkebunan, perikanan dan juga ke peternakan ya Pak? Iya betul sekali. Iya. Jadi ini kan bisa diaplikasikan ke ketiga-tiganya nih Pak. Untuk pembuatannya tuh sama atau berbeda-beda Pak? Ya jadi E4 ini diaplikasikan tergantung daripada komposisi. Nah itu sebenarnya isinya itu sama, cuman dari sisi aplikasinya
ada komposisinya yang berbeda di antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya, Nah, jadi seperti itu. Terus untuk cara proses pembuatannya itu proses fermentasi semua. fermentasi. Ya, jadi E4 ini lebih banyak mengajarkan bagaimana kita mencintai lingkungan dengan apa istilah back to nature. Jadi kembali ke pertanian awal, tempo dulu. Ya, Ya, jadi karena kita sifatnya semua di sini adalah proses fermentasi. Kalau yang kita kenal secara modern itu lo kompos. ya, Ya, jadi kalau kompos dia cara kerjanya adalah penguraian. Nah, di sini kita adalah proses fermentasi. Ya, kalau penguraian itu adalah bakteri pembusuk yang bekerja. Kalau di sini adalah bakteri-bakteri patogen. Jadi bakteri yang menghilangkan yang bekerja. Jadi untuk proses kerjanya adalah proses fermentasi. fermentasi. Ya. Oke, jadi cara mengaplikasikannya ke tiga-tiganya nih bagaimana, Pak? Ya, salah satunya kalau untuk diaplikasikan ke pertanian itu kita bisa mengaplikasikan untuk pembuatan pupuk organik. Organik. Ya, jadi kita mencari bahan-bahan organik ditambahkan dengan kotoran ternak, baru kita fermentasi. Setelah difermentasi tinggal tunggu 1 minggu. Setelah 1 minggu baru kita aplikasikan ke ke petani, ya ke tanaman dan seperti itu. Dan selain itu juga kita bisa untuk membuat pestisida organik. Jadi pestisida itu bahan baku utama adalah E4, namun kita tambahkan lagi dengan beberapa tanaman yang memiliki aroma yang khas, ya. Itu kita fermentasi juga dalam 1 minggu. Hasil dari reaksi fermentasi itu, ekstrak daripada tanaman rempah itu kita bisa pergunakan untuk mengusir hama, ya, untuk mencegah tanaman kita diserang oleh hama. Ya. Oh iya. Ya, terus kalau untuk ke perikanan, ya ke kuat pakannya, biar kita lebih efisien dalam penggunaan pakan-pakan konvensional. Ya. Kalau tadi sudah dibilang untuk ke kebun dan juga perikanan. Nah, untuk yang ke ternak. ternak, Oh ya. Kalau untuk ternak kita sanitasi lingkungan juga bisa. Jadi untuk memandikan ternak juga bisa. Terus untuk mencegah lingkungan kandang kita dari lalat, ya. Lalat seperti sapi itu kadang dicari lalat dengan metode di Bali biasanya membuat pengasapan kan itu ya. Jadi dengan teknologi kita bisa juga kita mandikan. Jadi setelah kita mandikan terus baru kita ini kan dengan E4-nya. E4-nya, ya. Nah, jadi Pak, E4 ini apakah aman untuk lingkungan kita apa enggak, Pak, kira-kira? Kalau untuk E4 ini sangat aman sekali, ya, aman sekali karena dia tidak ada bahan kimia yang kita buat di sana. Ya. Terus memang betul-betul teknologi E4 adalah teknologi yang ramah lingkungan. Oh, ramah lingkungan, Pak. Oke, jadi teman-teman, E4 itu adalah produk yang ramah lingkungan, jadi itu terbukti aman ya. Aman, iya. Ya, jadi untuk Bapak memajukan usaha Bapak pasti banyak nih kan orang-orang tua, apalagi orang-orang tua zaman dulu nih Pak. Iya. Pasti mereka kayak nggak tahu E4 itu apa sih gitu kan. Nah, jadi cara Bapak untuk menyalurkan ke masyarakat bagaimana Pak? Oke, jadi cara kita memperkenalkan teknologi kita itu kita membuat template. Jadi membuat template tanaman rempah dan obat. Ya. Tanaman rempah dan obat itu yang kita manfaatkan juga sebagai pemenuhan kebutuhan produksi minyak oles lokasi. Ya, mungkin adik Nita ya. Adik siapa? Adik Nia. Ya, adik Nia. Adik Nia tadi mungkin sudah kenal ya namanya Bokasi. Ya, jadi kita buat template tanaman rempah dan obat. Itu aplikasi kita mengenalkan ya terhadap petani. Setelah kita sukses untuk penerapan itu, jadi petani tahu, petani mencari informasi, mencari informasi, baru kita akan sampaikan. Nah, jadi sistem kita juga untuk memperkenalkan teknologi E4 ini terhadap masyarakat dengan sistem penyuluhan. Ya, jadi kalau misalnya ke skala petani minimal 20 orang petani, kita datang dengan cuma-cuma untuk memberikan informasi. Begitu juga dengan ke sekolah memberikan selain anak-anak didiknya yang datang ke sini, kita juga memberikan bagaimana mensosialisasikan lingkungan itu biar tetap terjaga. Jadi seperti itu. Oh, begitu Pak. Ya. Jadi teman-teman, cara Bapaknya ini sangat bagus ya. Bisa ditiru untuk teman-teman yang mungkin produknya masih belum berkembang dan belum diketahui masyarakat. Iya. Jadi Pak, apa Bapak punya pesan untuk remaja yang tertarik mengikuti jejak Bapak? Ya, jadi pesan kami terhadap generasi muda,
bagaimana kita mencintai lingkungan. Ya, jadi jangan kita semuanya pergi ke kota untuk mencari kerja. Tapi ada yang semua yang ada di kota itu bersumber dari desa. Ya, Makanya visi misi perusahaan kita, jadi PT Karya Pak Oles Stockcare ini adalah bagaimana membangun desa, membangun bangsa. Jadi majunya suatu bangsa itu tidak terlepas dari majunya suatu desa. Jadi dia didahului oleh desa. Nah, jadi dengan majunya desa, secara otomatis bangsa itu akan maju. Makanya Pak Oles mempunyai visi itu, dia bagaimana membuat usaha di desa, biar tidak semua generasi muda itu mencari pekerjaan di kota. Nah, sedangkan di desa juga banyak pekerjaan. Nah, jadi harapan kami terhadap generasi muda, bagaimana kita bisa maju dari desa. Nah, jadi tergantung bagaimana kita melihat potensi desa kita. Kalau memang dari sisi pariwisatanya maju, kita kembangkan secara bersama dari sisi pariwisatanya. Kalau dari sisi pertaniannya, kita maju, ya dari sisi pertaniannya yang kita manajemen di sana. Ya jangan sampai nanti kerugian daripada petani itu pada saat panen itu adalah harganya murah. Nah, karena semua contoh tanam manggis gitu. Begitu jika panen manggis, semuanya punya manggis akhirnya murah. Nah, jadi di sini kita harus ada manajemen. Nah, di sinilah peran generasi muda. Ya, peran generasi muda bagaimana untuk bersama-sama membangun desa. Jadi salah satunya adalah maju dari pertanian. Jadi teman-teman, jangan malu ya buat kerja di desa. Karena semua yang dari kota itu berasal dari desa loh. Iya, betul. Ya, betul ya Pak ya. Betul sekali, ya. Contohnya ini Pak Oles. Ya, Pak Oles ini kan putra desa yang sangat luar biasa. Jadi bukan saja terkenal produknya di Indonesia, malah sekarang ke mancanegara. Nah, jadi terkenalnya sudah sampai luar negeri. Nah, jadi ini salah satu putra desa yang bagaimana memperjuangkan desa ini sampai ke internasional. Pak Oles itu hebat banget ya teman-teman. Nah, jadi Oles itu juga ada kepanjangannya, Dik. Jadi Oles itu adalah organik, lestari, sehat, sejahtera. Ya, jadi kalau sudah lingkungan kita organik akan menghasilkan lestari ya. Kalau sudah lestari, udaranya sehat, dengan udara sehat kita bisa sehat. Penghuninya sehat, dengan kita bisa sehat, bisa bekerja, dengan bekerja kita bisa sejahtera. Nah, jadi seperti itu. Ya. Di balik nama Pak Oles itu ternyata mengandung makna yang sangat luar biasa ya Pak ya. Apa istilahnya makna yang sangat luar biasa nama Oles itu. Jadi banyak orang yang berpikir adalah oles-oles, jadi kayak oles gitu ya. Kayak oles-oles gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada maknanya. Jadi vokasi juga ada maknanya. Jadi vokasi itu adalah bahasa Jepang. Yang kita artikan ke Indonesia adalah fermentasi. Nah, namun vokasi itu kita jabarkan lagi adalah bahan organik kaya akan sumber kehidupan. Jadi seperti itu. Bahan organik. Ya, bahan organik kaya akan sumber kehidupan. Iya. Di balik nama Pak Oles dan juga vokasi ternyata memiliki nama yang luar biasa ya luar biasa, Pak ya. Dengan makna yang sangat luas ya. Maknanya luas. Jadi teman-teman, singkatnya PT Pak Oles ini adalah tempat untuk mengajarkan para petani untuk memelihara kebun, perikanan dan juga pertanian. Ya. Dan juga PT Oles ini bukan hanya E4, bukan hanya E4, juga ada vokasi. Ya, kita ada produk-produk yang bergerak di bidang kesehatan manusia juga. Salah satunya ada minyak Oles vokasi. Terus ada kurang lebih kita ada 32 produk. 32 produk guys. Iya, yang kita kembangkan di sini. Jadi untuk kesehatan manusia. Untuk kesehatan manusia. Oke, jadi itulah tadi bincang-bincang singkat dengan saya dan Pak Ketut. Nah, sebelum saya tutup nih Pak, saya ada yel-yel sekolah. Kalau saya bilang, di mana kita, gitu, Bapak jawabnya, Spensap. Ya, siapa kita? Spensap, gitu Pak. Nah, Spensap, Jaya, 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 yes. Gitu Pak ya? Bisa? Oke, dalam hitungan 3 ya Pak? 1, 2, 3. Siapa kita? Spensap. Gimana kita? Spensap. Spensap. Jaya, 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 yes. Oke, yesnya kurang Pak. Oh yes. Oh iya, lupa ya. Oke, yes ya. Iya. Kita ulang lagi? Ulang. Ya udah, ayo. Dalam hitungan ketiga lagi ya Pak. 1, 2, 3. Siapa kita? Spensap. Gimana kita? Spensap. Spensap. Jaya, 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 yes. Oke Pak. Ya, terima kasih Adik dan teman-temannya. Terima kasih. Nah, ini adalah perwakilan dari generasi muda. Pesan terakhir, tetap semangat, rajin belajar ya.
harus Iya, rajin juga Pak. olahraga Iya, biar Pak. kesehatan tetap Selalu dong. terjaga. Iya. Ya, karena semua bersumber daripada kesehatan. Iya, Iya, semuanya. Kalau kita gitu. sakit ntar nggak bisa Ya nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. ngapa-ngapain. Banyak Iya. uang sakit juga rugi. Ya, rugi dong. Iya, jadi seperti itu. Ya, baik Pak, saya ucapkan terima kasih udah mau sharing-sharing bersama saya di podcast kali ini. Dan untuk teman-teman, terima kasih karena telah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Oke, terima kasih. Dadah. Ucap dadah Pak, dadah Pak. Dadah.